Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi nih sahabat horor di channel YouTube Bayu Biru. Ya sahabat horor, seperti yang Mimin janjikan kemarin bahwa setelah cerita Mbak Im dan Mbak Sari selesai, akan ada cerita lanjutan dari atau cerita bonus dari misteri jalanan Gunung Kiri. Tapi sebelumnya nih sahabat horor, jikalau ada yang kurang pas, jikalau ada yang kurang baik, mohon dikomentari agar membangun channel YouTube Bayu Biru semakin berkembang lagi, dan akan ada banyak cerita-cerita yang kami buat lebih menarik lagi seperti itu. Dan juga nih sahabat horor dimanapun Anda berada, semoga di pandemi COVID-19 ini sahabat-sahabat horor yang berada di rumah atau yang berada di perantauan, keluarganya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, semua dijauhkan dari COVID-19 oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik nih sahabat horor, akan saya lanjutkan cerita selanjutnya. Semoga sahabat horor mendapatkan hiburan dari cerita yang Mimin bawakan. Yuk langsung kita mulai ceritanya. Selanjutnya kejadian dari arah selatan jalur Gunung Kiri. Peristiwa ini dialami oleh seorang sopir pria yang biasa dipanggil dengan nama Tarno. Pria berumur 40 tahunan memulai karirnya di awal tahun 2007. Tarno mengawali bekerja sebagai sopir truk pengangkut es. Awal kerja di minggu pertama, ia diberi jadwal untuk rute Jombang-Tuban. Aktivitas Tarno mengirim es-es ke Tuban dilakukan setiap hari dan akan menjadi pekerjaan rutin ke depannya. Untuk jadwal keberangkatannya sendiri, dari Jombang kurang lebih jam 12 malam. Di minggu pertama, ia bekerja dengan lancar. Meski berangkatnya malam hari melewati jalanan Gunung Kiri. Untuk jadwal pulangnya, biasanya siang hari Tarno sudah kembali melewati jalur yang sama. Di awal minggu kedua, Tarno telat kembali ke pabrik. Di awal minggu kedua, Tarno telat datang ke pabrik. Ia tiba di pabrik sekitar jam 1 malam. Sadar ia telat, dengan keadaan tergesa-gesa, ia langsung mengisi truknya dengan cepat. Sekian menit setelah truknya terisi penuh dengan muatan es, Tarno baru sadar. Waktu menunjukkan sudah hampir jam 1 malam lebih.
Tanpa pikir panjang, ia langsung menginjak pedal gasnya dalam-dalam. Tarno dengan cepat keluar dari pabrik dan mempercepat laju truknya di jalanan raya. Saat ia selesai melintasi tikungan ke arah utara, tepatnya dari areal Auri ada turunan sedikit. Malam itu, lampu truknya menyorot ke depan. Kebetulan arahkan ke samping menutupi mulutnya. Jadi yang terlihat hanyalah mata nenek itu saja. Dengan kulit coklat yang keriput, tapi kedua tangan nenek itu memakai gelang emas dari pergelangan telapak tangan sampai pergelangan siku. Serta bau harum daun Kamboja sangat semerbak memenuhi kabin truknya Tarno. Kadang juga bau ketela yang hangus beriringan tercium oleh Tarno.
Saat sudah duduk, nenek itu tetap diam, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Waktu ditanya Tarno tentang tujuannya, nenek ini hanya memberikan isyarat dengan tangan kanannya yang bergerak memberi petunjuk. Ia mau menuju ke arah utara. Setelah pintu ditutup oleh nenek itu, tanpa ada pembicaraan lagi, Tarno bergegas melanjutkan truknya dengan cepat. Sekian puluh menit, ia sampai di samping warung sebelum tanjakan Gunung Giri. Nenek itu memberikan kode dengan tangannya untuk diturunkan di daerah itu. Setelah menurunkan nenek itu, Tarno melajukan kembali truknya secara perlahan karena jalanan menanjak. Tapi hari itu seharusnya Tarno telat sampai di Tuban. Akan tetapi setelah membantu nenek itu, Tarno sampai di tujuan lebih cepat dari biasanya. Sejak kejadian pertama itu, Tarno sering berjumpa dengan nenek ini. Tarno sendiri sudah tak segan untuk memberi bantuan tumpangannya. Meski sampai saat ini, Tarno tidak pernah tahu nama, alamat, dan rumah sang nenek tersebut. Sopir truk SI selama memberikan tumpangan kepada sang nenek hanya saling diam membisu di dalam kabin. Ia sendiri selama itu hanya diperintah dengan kode tangan darinya saat minta berhenti untuk turun. Hal ini dilakukan Tarno dengan senang hati, meski sedikit takut pada awalnya. Tapi dia sendiri merasa bahagia saat selesai memberikan tumpangan kepada nenek ini. Kadang di jok bekas nenek itu duduk terselip beberapa lembar pecahan uang ratusan ribu. Hingga di akhir tahun 2008, suatu kejadian yang tak pernah dilupakan Tarno. Malam itu dia telat lagi. Saat keluar pabrik, waktu sudah menunjukkan jam 1:30 malam. Parahnya, malam itu ia dengan kondisi masih mengantuk berat dan terburu-buru. Saat ia mengemudi melintasi jalur yang sama malam hari itu, nenek yang biasanya menumpang sudah siap di tempatnya. Seperti kebiasaannya, ia tetap membantu nenek itu meski mengantuk berat. Setelah nenek itu masuk ke dalam kabin, Tarno kembali menggerakkan roda truknya untuk berjalan. Tapi malam itu matanya sudah terasa sangat berat dan tak tertahankan lagi. Sekitar 100 meter dari penjemputan sang nenek, Tarno tertidur dengan memegang setir mobilnya. Padahal truknya sedang berjalan penuh dengan muatan.
Beberapa menit berjalan, Tarno terbangun. Tapi saat itu anehnya ia sudah berada di Tuban. Truknya ternyata sudah berhenti dan terparkir di lokasi untuk menurunkan muatannya. Sedangkan nenek itu sudah tidak ada lagi di sampingnya. Ia sendiri tak tahu orangnya kemana. Tarno yang sedikit tercengang dan kaget langsung turun dari truknya mencari nenek itu. Tapi kali ini nenek itu sudah benar-benar tidak ada. Malam itu semua kunci tidak ada di tempatnya. Cok, kunci ini mau diseles supir kabeh. Piye iki? Kata Tarno dengan menggerutu kesal. Ia lupa. Tadi sewaktu mau berangkat, semua kuncinya dipinjam teman yang lagi ngeban di pabrik. Tarno tadi yang sudah terburu-buru lupa untuk meminta kembali semua kunci dan dongkraknya. Tarno malam itu mulai bingung dan panik karena daerah itu jauh dari bengkel, apalagi kendaraan yang lewat di tanjakan Gunung Giri
hampir sudah tidak ada lagi malam itu. Saat masih panik, ia mondar-mandir ke kabin dan tempat penyimpanan kunci di bawah truk. Semua tempat itu dipastikan Tarno, dan ia benar-benar tersadar bahwa malam itu semua kunci dan dongkraknya benar-benar sudah tidak ada di tempat. Lelah setelah mondar-mandir dan mencari bantuan dengan menelpon kenalan di nomor ponselnya, sekian puluh menit tidak ada jawaban. Tak ada satupun dari kenalan dan dari pabrik yang merespon atau mengangkat panggilan nomornya. Sambil berdiri, ia mengamati dari selatan dan utara jalan. Kondisi sepi serta gelap. Angin pun enggan berhembus. Sinar HP-nya sebagai satu-satunya penerangan Tarno yang ia pegang malam itu sedang lampu hazard kuning kelap-kelip ia nyalakan sebagai tanda mobilnya yang berhenti. Ia duduk termenung sendirian, dengan tubuh sedikit masuk di belakang bak mobil. Punggungnya bersandar ban truk dan kaki tertekuk lesu. Sesekali tetesan air dingin es muatannya mengenai tubuhnya, seakan pasrah akan apa yang terjadi. Ia menyandarkan kepalanya di atas lutut yang tertekuk. Tak lama kemudian, ada suara teriakan dari selatan. "Pak Le! Pak Le! Pak Le!" Suara teriakan anak laki-laki yang berjalan mendekat ke arahnya. Dari sinar lampu hazardnya yang berkelap-kelip, kepala Tarno bangkit memandangi ke arah selatan. Ia melihat sosok anak berumur 15-an tahun berjalan cepat ke arahnya. Anak itu tidak memakai baju, hanya celana pendek hitam selutut. Tapi badannya kelihatan kekar dan berotot. Sepertinya dia sudah biasa ikut bengkel mobil. Ia membawa dongkrak agak besar dan kunci mobil untuk truk. Merasa ada yang mau membantunya, Tarno pun bertanya kepada anak itu saat mereka sudah berdekatan. "Kok ero le, nek banku bocor?" tanya Tarno sambil mengamati anak itu. "Ngerti lek, mau aku diceluk si Mbah. Jerene enek wong bani bocor nang dalan," jawab anak itu sambil meletakkan dongkrak dan kunci motornya. "Endi lek sing bocor?" tanya anak itu sambil melihat ban truk di depannya. "Iki sing mburi le," tanya Tarno dengan menunjukkan ban belakangnya yang bocor. Dengan cekatan dan tanpa berkata apapun, anak itu langsung menurunkan ban serep di belakang bak truk. Setelah itu, ia memasang dongkrak dan mengganti ban itu sendirian. Tarno yang mau membantu malah dilarang.
"Ojo lek, sampean longgo ae nak kuno," kata anak laki-laki ini. Tarno tetap disuruh anak itu untuk duduk menunggunya di samping, karena anak itu merasa sudah menjadi bagian dari tugasnya. Sekian menit anak itu mengganti ban truk yang besar sendirian dengan cekatan. Merasa pekerjaannya sudah selesai, anak itu berkata kepada Tarno, "Dek, wis mari," kata anak laki-laki ini. "Iki le sangune," jawab Tarno dengan memberikan uang pecahan 50 ribuan. "Gak usah lek," jawab anak itu serta membereskan alat-alatnya. Setelah berulang kali memaksa anak itu untuk menerima uang dari Tarno dengan maksud sebagai ungkapan terima kasih, tapi anak itu tetap ngotot dan bersikeras tidak mau. Tiba-tiba anak itu berjalan cepat dengan membawa dongkrak dan kuncinya pergi ke selatan. Tarno hanya berdiri memandang heran. Sekian detik tertegun karena uangnya tidak diterima. Tarno melihat ban truknya yang di belakang sudah kembali seperti semula. Mengingat malam itu sudah kesiangan, Tarno dengan cepat melanjutkan perjalanannya kembali. Sesampainya di lokasi penurunan es balok, Tarno langsung mencari warung terdekat. Ia duduk sendirian, mengingat-ingat kejadian yang baru dialaminya. Sekian lama dalam duduknya ia tersadar. Masya Allah, siapa tadi itu ya sebenarnya? Perasaan takut, penasaran, dan senang menghampirinya. Tapi mau bagaimana lagi? Tarno yang sudah bingung hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas bantuan yang diberikan makhluk lain. Hari demi hari ia lalui. Kadang ia bertemu kembali dengan nenek tua itu, dan Tarno selalu memberikan tumpangan kepada sang nenek. Tapi di tahun 2015, Tarno sudah berhenti menjadi sopir truk bermuatan es. Setelah itu, ia juga tidak pernah ketemu nenek itu yang membawa keberuntungan. Tamat. Baik sahabat horor, itu tadi cerita dari Mimin. Kebetulan ini kisah nyata dari Pak Tarno. Dia salah satu teman Mimin di waktu itu. Baik sahabat horor, dimanapun Anda berada, nanti akan ada cerita selanjutnya dari Mimin, yaitu masih rahasia. Jadi cerita selanjutnya memang lebih seram dari sebelumnya, karena ini adalah cerita sejarah, termasuk sejarah zaman Belanda. Akan tetapi sahabat horor, jikalau ada kurang pasnya, kalau kemarin berbackground video, pada kali ini Bayu Biru membuat studio seperti ini. Jadi tanpa ada background video di belakangnya. Mohon nanti komennya dari sahabat horor ya.
yang bagus itu bagaimana, kurangnya di mana, yang harus diperbaiki yang mana, tolong dikomentari agar kedepannya kami dapat bercerita lebih baik lagi dan menghibur sahabat horor yang berada dimanapun. Dan juga jangan lupa di subscribe ya, di subscribe ya, oke?